Salam, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini memberikan tema buat kita, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kebahagiaan orang akan terjadi kalau dia menaati perintah-perintah yang diberikan oleh atasannya, karena atasannya akan senang. Setelah dia senang, dia akan memberi apresiasi. Setelah dia memberikan apresiasi, dia akan memberikan reward. Setelah dia memberikan reward, orang yang menerima reward akan merasakan nikmatnya, yang melakukan peraturan-peraturan dari sang atasan yang diberlakukan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini pemazmur mau mengatakan betapa indahnya hidup yang sesuai dengan Mazmur atau Taurat Tuhan itu sendiri. Karena dalam kaitan ini pemazmur menekankan soal Taurat, betapa pentingnya dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena itulah pemazmur mensejajarkan Taurat itu sama dengan peringatan-peringatan, sama dengan perintah-perintah, sama dengan hukum-hukum, sama dengan jalan-jalan yang ditempuh oleh Tuhan, sama dengan ketetapan-ketetapan yang diberlakukan di tengah-tengah semua kehidupan orang-orang percaya. Sekali lagi saya menekankan bahwasanya pemazmur bertujuan mengajak orang supaya mengikuti jalan-jalan yang dia tempuh itu, karena dia merasakan betapa nikmat, betapa bahagianya, betapa terangnya pelita firman Tuhan seketika dia melangkah di dalam tuntunan Taurat firman Tuhan dalam semua lapisan perjalanan tahap demi tahap kehidupannya di tengah-tengah dunianya. Saya tidak mau berlama-lama dalam kaitan itu. Saya mau menyampaikan bahwasanya dalam ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan yang berbahagia adalah orang yang melakukan Torah, yang dalam kaitan ini Torah itu disejajarkan dengan 3 kata-kata yang berbeda. Yang pertama, menurut Taurat Tuhan. Torah, Taurat itu sama. Taurat itu sama dengan perintah Tuhan, pengajaran Tuhan. Taurat itu sama dengan menuruti jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih, apa Torah itu rupanya? Dalam pengertian bangsa Israel, orang-orang Ibrani, bahwasanya Torah itu awalnya bersumber dari pengajaran sang ibu kepada anak-anaknya, kepada remaja.
kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang belum dewasa pikiran, sosial, iman percayanya. Sang ibu termasuk bapak, tapi penekanannya dalam kaitan ini adalah sang ibu yang terus akrab dan dekat kepada anak-anaknya, yang memberikan pengajaran terkait di sana nilai-nilai etika, nilai-nilai pedagogik, nilai-nilai adat budaya, dan nilai-nilai segala sesuatu yang terkait dalam kehidupannya, sehingga sang anak bertumbuh berhikmat. Ibu yang dikatakan memiliki hikmat, yang tadinya dikatakan merupakan Torah yang berisi ajaran adat, ajaran etika, ajaran moral, ajaran iman, dan ajaran tentang pendidikan dengan yang lain itu, orang-orang yang menguasai hal ini disebut orang yang bijaksana. Dan pengajarannya itu membentuk orang, membentuk anak-anak yang bijaksana. Sehingga boleh kita katakan orang-orang yang memahami Torah, melakukannya sesuai dengan tuntunan Taurat, firman Tuhan, jalan-jalan yang diberikan oleh Tuhan itu, mereka terbentuk menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Saudaraku yang kekasih, hal ini berkembang bahwasanya pendidikan yang tertulis berbeda dengan pendidikan yang sebatas verbal atau oral. Yang sebatas verbal itu ada di rumah saja, di masyarakat biasa. Sementara orang-orang yang mengecap pendidikan secara tertulis yang terkait dengan Torah, dengan kumpulan-kumpulan pendidikan sang ibu kepada anak-anaknya, dilembagakan hanya berada di sekitar kerajaan. Itu sebabnya bahwa pertama sekali hanya anak-anak bangsawanlah yang mengerti tentang hikmat bijaksana. Hanya anak-anak bangsawanlah yang mengerti dengan pendidikan, dan mereka yang menjadi cerdas, dan mereka yang mengerti akan kehidupan secara kolektif di tengah-tengah dunia ini. Mereka yang pertama menjadi terdorong untuk berhasil, dan berikutnya ini memasuki rumah-rumah ibadat seperti bait Allah. Itu yang kelihatan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi ketika itu. Sehingga semakin terlembagalah bahwasanya pendidikan di kerajaan, pendidikan di bait Allah itu dipegang, dilakukan oleh orang tertentu, yakni para imam saja yang sudah mengetahui, yang sudah memahami tentang peraturan-peraturan ibadah, tentang hukum-hukum yang dari Allah, tentang hukum adat, tentang hukum agama, tentang peraturan agama. Dan mereka sekaligus diperkenankan bertanya kepada Tuhan, dan pesan Tuhan juga turun atas manusia, sehingga hikmat itu makin tegas, makin jelas, makin lengkap dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa di sorga lewat bimbingan para imam-imam yang dipercayakan itu. Dalam perkembangan kemudian bahwasanya Raja Josia ketika itu berkuasa di Yehuda. Ada imam yang bekerja di bait Allah, merenovasi bait Allah, dan menemukan gulungan-gulungan kitab yang di dalamnya terjadi kelihatan dan memberikan informasi terkait hukum-hukum, peraturan-peraturan yang disebut dengan hikmat-hikmat yang bersumber dari nenek moyang orang-orang Yahudi. Kemudian saudaraku yang kekasih, setelah bangsa Israel keluar dari Babel, dilakukan satu pendidikan formal yang namanya pendidikan Deuteronomis, pendidikan ulangan, yang penekanannya melihat kembali peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir yang dibimbing oleh Allah. Dan ini yang terus mereka pelajari, dan bahannya ternyata dari gulungan kitab yang ditemukan ketika merenovasi bait Allah itu. Maka mereka melihat dari dalam gulungan kitab-kitab ini ada peristiwa-peristiwa bersejarah orang-orang beriman, dan kitab itu menjadi dasar mereka untuk memahami Allah yang berbicara dalam kehidupan mereka ketika itu. Gulungan itu kembali diterjemahkan dalam kebutuhan mereka saat itu, hingga kemudian gulungan kitab itu diedit dan dibukukan. Itulah kitab Kejadian,
Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang menjadi kitab suci orang Yahudi, bangsa Israel hingga saat ini. Dan itulah nampaknya yang direduksi kembali, yang diperlihatkan oleh pemazmur di sini yang menjadi dasarnya untuk mengatakan bahwasanya orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang berpegang kepada mazmur. Mazmur yang berlandaskan Torah. Kalau kita lihat ayat 4 sampai ayat 6, bahwasanya Torah itu disamakan dengan titah-titah Allah, ketetapan Allah, perintah-perintah Allah, dan orang-orang yang melakukan semuanya itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwasanya orang-orang itulah yang tidak akan pernah menemui kemaluan, malu atau terperosok atau apapun di tengah-tengah kehidupannya. Karena apa? Karena mereka telah diisi oleh pemahaman-pemahaman sehingga mereka sampai berbuat melakukan hikmat-hikmat biasana itu dalam setiap aspek kehidupan mereka, dalam setiap arah kehidupan mereka, dalam setiap arah berpikir mereka diajak berhikmat, diajak untuk berpikir dengan baik. Titah-titahmu, ketetapan-ketetapanmu, demikian juga dengan perintah-perintahmu dalam bentuk kecil-kecil, arahan-arahan yang etis merasuk dalam kehidupan mereka, sehingga apa saja pun tindak tanduk mereka tepat dan tidak memungkinkan ada peluang membuat mereka malu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, karena sungguh-sungguh ajaran mendasar dari sang ibu, orang tua, yang dibukukan hingga ke pengakuan secara bersama menyusup di dalam kehidupan mereka secara nyata. Dalam ayat 7 sampai ayat ke-8 dikatakan orang yang belajar tentang mazmur dalam arti Torah, orang yang belajar kepada ketetapan Tuhan dikatakan akan memunculkan rasa syukur. Orang yang memperoleh pendidikan pengajaran yang berhikmat, kerjanya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur karena dia merasakan Allah lah yang membentuk mental spiritual dan semua kehidupannya hingga dia berhikmat menangani, menguasai problema kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Ada pernah pengalaman satu keluarga, kesaksian satu keluarga diberkati oleh Tuhan mengatakan, wah luar biasa orang tua kita yang dulu. Untunglah kita dididik oleh bapak kita, oleh mama kita dengan bla 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 yang terkait dengan semua perintah-perintah Tuhan. Mungkin nadanya, caranya agak keras, tapi menghasilkan mereka menjadi eksis dalam pertumbuhan kehidupan seiring dengan zaman dan perkembangannya yang mereka nikmati. Itu artinya apa? Bahwa generasi setelah orang tua yang memberikan pendidikan yang berdasarkan hikmat-hikmat yang dari Allah, ajaran-ajaran dari Allah itu, mungkin ketika pendidikan itu diberikan kepada mereka, mereka sering kecewa, mendongkol, tapi buahnya pada akhirnya mereka bersuka cita. Ayat 7 dengan ayat yang ke-8 dikatakan, belajar akan mazmur, akan firman Tuhan yang menekankan tentang Torah, hukum dan ketetapan Allah akan memunculkan sukacita. Walaupun tidak saat itu, tapi sesegera mungkin ke depan. Dan yang berikut dikatakan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah merasakan bahwa mereka yang melakukan itu adalah anak-anaknya yang setia, yang akan terus-menerus diberkati, diperhatikan, diisi, dan seterusnya akan diberkati. Biarlah pemazmur yang menekankan Torah itu mulai dari hal kecil di rumah hingga kepada keputusan besar, saudara menjadi pelakunya masa kini. Dan saudara yang berbahagia, saudaralah yang bersyukur, dan saudara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan firman Tuhan kepada kami saat ini, agar kami menjadi pelaku Torah, pelaku hikmat, menjadi orang yang bijaksana di tengah-tengah dunia ini, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.